kalian calon mahasiswa Unsil atau mahasiswa Unsil yang lagi nyari kosan, gak akan nyesel sih nonton video ini. Let's go. Jadi aku lagi di depan kampus Unsil. Aku akan nunjukin di mana sih biasanya mahasiswa Unsil ngekos. Jadi ini di depan Unsil dan kita berjalan ke sebelah timur ke arah sana. Nah, kita jalan, jaraknya gak jauh, bisa untuk jalan kaki. Jadi bagi kalian yang gak bawa motor, jangan khawatir. Bahkan ada jalan alternatif yang jauh lebih dekat. Cuman aku akan pakai jalur umum, biar kalian mudah hafal jalannya. Dan for your information, di depan Unsil banyak toko alat tulis, tukang fotokopian, percetakan. Di sini malah hujan. Tadinya aku mau langsung tunjukin ke kalian, cuman hujan, jadi aku neduh dulu di halte depan kampus. Dan sedikit informasi bahwa di depan kampus tuh banyak sekali tukang fotokopian, ATM, percetakan, bahkan biasanya di sini tuh banyak sekali jajanan. Mungkin karena sekarang masih habis lebaran dan masih pagi, tukang dagangnya masih belum ada. Mungkin belum begitu banyak, masih ada 1-2 lah. Jadi kalau kalian mau cari ATM, mau ngeprint, mau fotokopi, ini cukup ke depan kampus saja. Gak usah kemana-mana. Dan ya, aku lagi nunggu di sini hujan. Dan ini di halte depan kampus. Hujan guys. Oke guys, jadi hujannya udah reda. Aku mau lanjut lagi jalan menuju kos-kosan. Semoga video ini sih pasti cocok sekali bagi kalian yang ingin nyari kosan ataupun calon mahasiswa Unsil yang akan nyari kosan, pasti sangat dibutuhkan karena ya kebingungan. Nah, jika udah nyampe di stopan ini, di lampu merah ini, kita belok kanan. Belok kanan ya guys. Gak terlalu jauh, jadi bisalah untuk jalan kaki. Jadi yang gak bawa motor ya gak usah khawatir lah. Nih aku belok kanan. Nah, itu lampu merah yang tadi. Kita akan jalan ke arah sana. Jalan menuju kos-kosan, di sepanjang jalan ini banyak sekali warung nasi, jajanan, dan lainnya. Anak kos yang lapar pasti beli makanan di sekitaran sini. Dan asal kalian tahu, harganya tuh cukup murah-murah sih menurutku. Pokoknya 10.000 juga bisa makan kenyang kalau cuma beli lauknya doang. Nah, di sepanjang jalan ini juga banyak sekali warteg, tukang rencang, dan jajanan. Jadi ini sih kalau misal di hari-hari biasa nih udah buka ya, cuman sekarang masih belum buka karena ya habis lebaran. Biasanya di sini tuh banyak tukang rencang yang buka. Kalau misal anak kos lapar ya pasti nyarinya ke sini. Nanti kalian akan nemu pertigaan ini yang ada gapuranya. Langsung saja deh belok kiri. Nah, ini nama daerahnya Gunung Roy 1. Sepanjang jalan ini hampir semuanya kos-kosan. Jadi kalian yang mau nyari kosan, langsung saja ke sini. Bisa dilihat, rumah di samping jalan ini hampir semuanya kos-kosan. Sampai ke dalam gang-gangnya juga ini banyak sekali kosan. Terdapat nama-nama kosannya. Tapi gimana sih kalau semisal pengen tahu kosannya kosong atau enggak? Kalian bisa datang langsung atau menghubungi lewat nomor WA yang tertera. Dari mana nomor WA-nya? Tonton terus video ini ya. Jadi di depan kosan biasanya tertera nomor yang bisa kalian hubungi, kayak seperti ini. Aku akan ngasih lihat nomor yang bisa kalian hubungi, tapi gak banyak sih, yang terlihat di pinggir jalan saja. Buat kalian yang nyari kosan, sekarang kalian pasti kepo nih harga kosan di sini. Oke, nanti aku akan bahas. Oke guys, mungkin sekian jalan-jalan di area kosan Gunung Roy 1. Kita akan lanjut bahas di kosan aku. Let's go. Oke guys, sebelum kita bahas harga kos-kosan, aku akan ngasih beberapa hal yang harus kamu ketahui sebelum milih kosan. Yang pertama, jadi ada beberapa kategori kosan. Ada kategori kos-kosan khusus untuk laki-laki, kemudian ada kos-kosan yang khusus untuk perempuan, dan ada yang
kos-kosan untuk campur. Jadi, rekomendasi dari aku, kalian lebih baik pilih kos-kosan yang khusus untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, air. Kenapa air? Karena ada beberapa kosan yang airnya tuh nggak jernih, guys. Kalau air nggak jernih itu nggak nyaman untuk mandi, masak nasi, nyuci. Jadi buatnya kebutuhan sehari-hari tuh susah kalau semisal airnya nggak jernih. Jadi si airnya tuh ada kayak yang kekuning-kuningan kayak gitu. Kalian ketika milih kos-kosan harus pastiin dulu bahwa airnya jernih. Yang ketiga, WC. Nah, kenapa WC? Jadi, setiap kos-kosan ada yang WC-nya tuh setiap kamar punya satu WC, dan ada juga WC-nya tuh satu, nggak di dalam kamar, tapi jadi satu kos-kosan itu, satu ruang lingkup itu cuman ada beberapa WC. Jadi WC-nya tuh digunakan untuk bersama penghuni lain. Dan aku rekomendasikan lebih baik kalian pilih yang WC-nya tuh di dalam kamar. Jadi satu kamar tuh punya satu WC. Jadi hanya digunakan untuk penghuni itu sendiri. Yang keempat, fasilitas di dalam kamar. Jadi, seminimal-minimalnya di dalam kamar sebuah kosan itu harus ada kasur sama lemari. Menurut aku ya, versi aku. Karena ketika ada kasur dan lemari, kita nggak perlu bawa atau nggak perlu beli kasur itu. Soalnya kasur ya ribet lah kalau misalnya harus bawa dari rumah atau beli, cukup mahal kan. Jadi carilah kos-kosan yang harus ada kasurnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapa sih harga kos-kosan di sekitaran Unsil? Yang aku tahu, sekitaran Unsil untuk sekarang ya, mungkin di video ini upload, jadi sekitaran Unsil, kos-kosannya tuh rata-rata harganya tuh 500 ribuan ke atas, guys. Mungkin ada yang lebih murah, dan mungkin saja ada yang lebih mahal. Cuman rata-rata 500 ribuan ke atas. Itu tuh udah ada fasilitasnya, udah ada kasur, lemari, WC di dalam, setiap kamar punya WC pribadi, kemudian udah gratis air, gratis listrik, wifi, dan lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Kalau semisal kalian punya informasi lain, tulis komen di bawah ya. Sekian dari aku, see you in the next video, bye-bye.